Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Nur Hidayah. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengertian ruang lingkup dan ekosistem fintech syariah. Fintech syariah adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang sistemnya itu harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Fintech syariah juga merupakan kombinasi dari inovasi bidang keuangan atau finansial dan teknologi. Tujuannya itu untuk memudahkan proses transaksi dan investasi dengan berlandaskan hukum Islam atau hukum syariah. Awal mula terbentuknya fintech syariah yaitu industri teknologi atau fintech berkeinginan besar dalam mengimbangi jasa keuangan perbankan di Indonesia yang mayoritas penduduknya itu adalah umat Islam. Makna fintech syariah. Makna fintech syariah mengacu pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Menjelaskan tentang makna fintech syariah adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dengan mempertemukan dan menghubungkan antara investor dan peminjam guna melakukan akad pembiayaan secara sistem elektronik melalui jaringan internet. Fintech syariah tidak mengandung unsur riba atau bunga, gawhar, masyir, tadlis, dahar atau julum dan haram. Perspektif fintech syariah. Perusahaan perspektif fintech syariah yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah berpayung pada landasan hukum yang sama dengan konvensional juga, yaitu peraturan otoritas jasa keuangan atau PJOK tentang meminjam uang berbasis teknologi informasi dan prinsip syariah yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah yang selanjutnya itu mengatur secara rinci mengenai finansial teknologi atau fintech berbasis syariah. Berikut ini ada dua bagaimana fintech di Indonesia. Yang pertama itu pertumbuhan fintech. Fokus fintech syariah yaitu pembiayaan pada industri kecil menengah atau UMKM dan usaha kecil menengah atau UKM dikhususkan pada bidang perikanan, peternakan, dan properti syariah berdasarkan data yang dihimpun oleh Google dan Company pada bulan Oktober tahun 2019 menyatakan bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk dewasa di Indonesia belum tersentuh layanan finansial. Yang kedua, demografi. Fintech adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan yang terdiri dari ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta perubahan jumlah penduduk setiap waktu akibat fertilitas, mortalitas, migrasi, serta penuaan. Demografi dapat merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau suatu kelompok yang didasarkan pada faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan pekerjaan, tingkat pendidikan, serta agama. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Tenovi. 5 elemen ekosistem fintech. 1. Fintech startup atau pembayaran manajemen kekayaan, pinjaman, crowdfunding, pasar modal, dan perusahaan asuransi berbasis fintech. Yang kedua, teknologi developers atau pengembangan teknologi, contoh analisis big data atau disebut core computing atau cryptocurrency, dan pengembangan media sosial. Yang ketiga, government atau disebut pemerintah sebagai regulator keuangan dan lembaga legislatif. Dan yang keempat, financial customer atau pelanggan keuangan baik individu maupun organisasi. Dan yang kelima, tradisional financial institution atau disebut lembaga keuangan tradisional, contoh bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, saham, dan modal ventura. Kesimpulannya, fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi bidang keuangan, finansial, dan teknologi bertujuan memudahkan proses transaksi dan investasi dengan berlandaskan hukum Islam atau hukum syariah. Dari perspektif konsumen keuangan Islam, disrupsi fintech sebagian besar berdampak positif.